Arafa. Zoom in Z, ruangnya Gen Z. Oke, hari ini Zoom in kita itu bakal bahas sebuah topik yang pasti relate banget buat kita, apalagi kita tuh Gen Z gitu. Iya. Nah, ini tuh relate buat kalian yang kayak mikir, apa sih kerjaan gue di masa depan nanti? Atau yang udah scroll-scroll TikTok Lagi terus tiba-tiba enak-enak nih. apa gue jadi content creator aja ya? Iya, Kan kayaknya enak banget banget. tuh kayaknya. Santai, Mm-mm. cuan ngalir. Nah, hari ini kita bakal bahas topik tentang kenapa sih Gen Z itu terobsesi banget jadi content creator. Dan kita juga nggak berdua aja, kita udah kedatangan bintang tamu yang relate banget lah buat topik hari Sangat ini. relate banget. Mari kita sambut bintang tamu kita yang spesial banget, yaitu Bye-bye! Dan sekarang Bon udah ada di samping kita nih. Jadi kita sapa dulu nih. Hai Bon. Halo. Terima kasih ya sudah datang di podcast kami. Aduh, terima kasih banyak. Harusnya aku yang harus berterima kasih banyak loh. Kami doyan terima kasih Iya, karena udah makasih mau banyak. jadi bintang tamu kece kami pada hari ini. Love it banget. Nah, jadi kita bakal kenalin Bon itu siapa sih? Nah, jadi Bon itu adalah salah satu konten creator muda yang baru merintis Iya. bikin konten. Walaupun kayak followersnya tuh nggak banyak-banyak amat, tapi kontennya tuh selalu FYP di mana-mana. Kok keren gitu ya? Nah, Iya. jadi kita tuh bakal bahas topik tentang Gen Z yang mau banget jadi content creator saat ini, Bon. Jadi menurut data dari Insight Center pada tahun 2023, 45% Gen Z di Indonesia itu terobsesi banget mau jadi content creator. Iya, bener nih. Nah, kira-kira itu kenapa sih Gen Z itu mau banget jadi content creator? Nah, itulah sebabnya kami mengundang Bon. Nah, jadi gimana nih Bon? Menurut kamu, benar nggak kalau Gen Z itu pengen banget jadi content creator? Kayak apa gitu faedahnya buat mereka gitu? Kenapa sih mau banget ya di content creator? Emang seenak itu, Bon? Aduh. Emang sesantai itu? Lumayan tinggi ya sayang, angkanya 45% Yes. ingin menjadi konten kreator di masa Iya. depan. Padahal sebenarnya untuk menjadi konten kreator itu ya banyak hal yang harus kita pertaruhkan, banyak sesuatu yang harus kita korbankan. Tetapi kita saat melihat para susu konten kreator Yes. nge-spill hasil ratusan juta, tarik ratusan juta. Gimana enggak? Wow, jadi gitu. content creator. Pastinya gitu ya kan, kerja cuman di HP, tidur-tiduran. Tapi teman-teman, padahal itu harus butuh waktu, butuh tenaga, butuh sikon yang kuat. Karena apa? Karena saat kita melangkah ingin menjadi konten kreator, di sanalah diri kita tuh terpapar oleh semua jutaan manusia. Karena keseharian kita, misalnya dalam konten kreator orang berbagai apa yang sesuatu yang bikin FYP gitu kan, kontennya tuh harus ada yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, Disitulah orang merasakan feedback dari konten dia kan gitu. Jadi kalau misalnya orang merasakan manfaat dari konten beliau, barulah dia tertarik dengan konten kita. Di sana dia memfollow kita. Nah, jangankan untuk memfollow kita, sebelum beliau memfollow kita, sebelum mereka merasa apa yang bermanfaat dalam diri kita, mereka akan penuh hujatan yang bertubi-tubi kepada kita. Iya. Seperti saya contohnya ya, saya memiliki postur tubuh yang sedikit berlebih. Mungkin di sana Allah berikan mungkin sesuatu yang terlalu muncul gitu ya. Jadi begitu cepat untuk untuk tampil di mana-mana gitu ya. Jadi kayak orang itu melihat bukan dari prestasi, tapi Iya. orang itu melihat ada dari diri kita ini Iya. yang membuat dia ketawa, mungkin melihat dari diri kita ini yang Berani berani mungkin dari dia bisa ini buat kita ketawa. Mungkin orang lagi sedih lihat konten kita ketawa, itu dia merasakan manfaat dari dalam diri kita kan. Iya. Nah, jadi di sanalah untuk menjadi konten kreator itu sebenarnya bukan hal-hal yang mudah, bukan hal-hal yang sepele juga, dan sebenarnya bukan hal yang susah juga, tapi itu butuh konsisten, butuh tekad yang kuat dan keberanian. Iya. Karena kita apabila kita mengambil satu keputusan, kita harus berani juga mengambil sebuah cobaan yang akan kita tuju. Bener banget kata-kata dari Bon. Iya. Kalau misalnya kita mau ngambil satu keputusan, pasti kayak kita tuh harus mikirin konsekuensinya apa buat kita. Iya, betul sekali. Nggak mungkin enaknya doang kan. Iya. Oh iya, BTW Bon, jadi sobat kami ini namanya Zoomin. Jadi boleh sapa dulu nggak sih? Halo Zumin, perkenalkan aku Bon cinta. Jadi
di dalam live ya TikTok Bonbon. Nanti balasannya gimana, Bon? Terima kasih sayangku. Begitu. Nah, jadi kalau menurut Bonbon kan sebenarnya konten creator itu kan ada susahnya, ada enaknya juga. Nah, enaknya itu apa sampai-sampai kayak orang-orang tuh mau banget jadi konten creator? Yang Bonbon rasain sendiri deh, enaknya tuh apa? Enaknya itu dari mengonten ini kita memiliki personal branding. Jadi orang itu lebih mengenal kita. Jadi branding kita itu ada untuk orang, diri kita ini berbranding jadinya. Istilah kita jualan gitu kan. Barangnya ini kita, jadi kita dihargai dan dibeli orang gitu Iya, ya. iya. Nah, itu brandingnya. Tapi kalau misalnya tadi keenakan ya? Iya, Apa tadi? kayak enaknya. enaknya jadi konten creator tuh apa? Ya enaknya karena kita memiliki personal branding, dan nanti kalau misalnya udah kita rintis personal branding tadi, brand-brand akan meliris kita. Yes. Nanti datangnya endorsan, dari sanalah kita dapat uang, viewers kita itu jutaan, followers kita bertambah. Di sana ada beberapa brand melirik kita, diri kita punya branding. Saat kita berada di dunia umum, kayak kita lagi di offline, jadi kita tuh punya branding tersendiri. Jadi orang tuh lebih mengenal kita, orang itu lebih tahu kita. Meskipun yang kita brandingkan itu tidak sebagus orang lain, tetapi branding kita itu adalah terkenal seperti FYP gitu ya. Iya, Nah, itu brandingnya, pokoknya- itu enaknya gitu. Pokoknya kita terkenal dulu, nanti pasti kayak brand-brand tuh mau nge-endorse kita. Nah, dari Pasti situ banget. cuan Nah, datang iya. gitu. Walaupun dia nggak kenal nih namanya Bonbon misalnya, tapi Iya. dia kayak ada ikonik dari Bonbon tuh yang dia ingat. Itulah branding dari Bonbon nih. Nah, gitu. iya. Nah, itu yang akan datangin cuan. Jadi itu sih kayak alasan kenapa tuh Gen Z tuh mau banget jadi Iya. content creator, karena kayak menurut data juga nih, Fer, Gen Z itu sekarang udah kayak menyepelekan kerja-kerjaan sipil yang kayak Iya, jadi bener karyawan banget. di Kayak kantor. ngapain ngapain, diikat-ikat dengan peraturan kayak gitu nggak jelas ya kan, Bon? Iya, iya. Iya. Sedangkan kalau konten creator ini kita bebas gitu kan, kayak kita bikin konten nih, kita tidur tapi duitnya tetap ngalir Iya. gitu. Atau kita jalan-jalan bikin konten ngalir lagi cuannya. Iya, udah kita dapat suasana yang menyenangkan pas kita jalan-jalan, makan makanan enak-enak juga. Terus duitnya balik lagi ke kita. Iya. Siapa sih yang nggak mau jadi content creator gitu kan? Bener banget. Oke, Zoomin, kayaknya kita udah kejauhan banget nih ngomongnya. Iya, kayak enakan banget nih ngomong sama Bonbonnya. Iya, kayak seru banget gitu kan. Nah, sekarang kayak kita tuh mau break dulu. Kita mau main game dulu nih sama Bonbon. Jadi gamenya itu apa, Fian? Nah, games yang pertama ini ada namanya Z Not Z. Jadi nanti kami kasih statement, nanti Bonbon pilih ini Gen Z banget. Jadi jawabannya Z. Kalau nggak Gen Z berarti not Z gitu. Kalau dua-duanya? Gimana dong, Bon? Zino. Zinat ya. Oke, jadi soal pertamanya adalah Soal pertama adalah bangun siang tapi selalu bilang aku produktifnya malam hari. Zinat Z. Ini Z, not Z. Jadi dua-duanya deh. Ya, karena Gen Z ini dia kapan-kapan pun dia mau gitu. Hidup dia nggak menentu. Dia suka-suka apa yang terjadi. Nah, itu saat itu hidup dia. Iya, mut-mutan banget ya. Sangat-sangat mut-mutan banget. Kalau nggak mood ya udah enggak Iya, banget enggak ya. gitu. Nah, selanjutnya Zahwa. Bikin konten dulu, makannya belakangan. Not Z. Nggak sih, kita tuh harus mengisi perut kita yang paling pertama, karena Iya. kalau kita kelaparan, Aduh, nggak ada semangat. semangat kita, Semangat. hilang semangatnya, bener banget. Nah, soal ketiga, ngandelin AI buat cari ide konten. Nah, itu sangat-sangat Z sih. Z itu sangat memanfaatkan platform AI saat ini. Terutama ChatGPT, bukan untuk konten saja, dalam segala hal aspek apapun menggunakan AI. Karena kita harus memanfaatkan apa yang ada ya, teman ya. Iya. Jadi kita harus bijak berliterasi. Jadi GPT AI itu nggak buruk ya, teman-teman. Itu sebagai Iya. inspirasi kita. Nah, tapi kita tuh juga nggak boleh terlalu mengandalkan AI Iya. banget. Kayak buat cari ide-ide boleh, tapi kita yang nurunin, kita yang jabarin. Karena kalau misalnya kita terlalu ketergantungan sama AI, nanti kayak pikiran kritis kita hilang gitu. Telan sama AI semua. Apalagi gen-gen milenial nanti bilang kayak, apa sih Gen Z itu nggak ada kritis-kritisnya, mulai lagi nggak ada direbetkan kreatif-kreatifnya, para Gen Z ini ya. kan gitu tuh. Ya, soal selanjutnya Zahwa. Jadi soal selanjutnya adalah posting kerjaan biar kelihatan sibuk. Z. Aduh, ini sangat Z
Z banget ini. banget. Gimiknya terlalu. Oh my god, gue sibuk sibuk. nih. Gue kerja deh, posting dulu gitu. Iya, kayak Padahal pas posting itu scroll dulu, nanti baru udah 20 scroll baru diposting iya. gitu. Oh, berarti itu Z banget guys. Jadi kayak kita tuh kayak pansos gitu ya. Pansos banget. Itu harus Butuh Gen Z ya. validasi banget gitu. Gen Z Benar. banget. Ya selanjutnya Fir. Nah, nggak buka tugas-tugas, tapi selalu scroll TikTok 30 kali sehari. Gimana dong itu? Itu Z atau not Z? Z. Siapa yang nggak tahu Z ini Z banget ini. Iya. Karena Tugas apalagi itu kan belakangan kayaknya. apalagi konten Bon banyak di TikTok ya. Masa Iya. nggak buka TikTok sih Iya. sehari Iya. kayak nanti cuannya masuknya dari mana tuh? Iya. Nggak jadi TikTokers lagi dong. Iya dong. Oke, kita lanjut ke segmen kedua. Apa itu? Nah, namanya adalah Z Choice. Jadi, nanti Bon milih mau yang ini atau yang ini. Nah, Boleh, jawabannya boleh. sama kayak yang tadi, Z or not Z. Nah, oke, pertanyaan pertama adalah Bon lebih milih endorse skincare atau makanan? Dua-duanya dong, karena cuannya yang dua ini sangat-sangat cuan. Oh iya. Iya. Apalagi kalau misalnya skincare tuh kayak gue glowing jadinya nih. Kan glowing. gue banget nih. Iya. Apalagi kita tuh cewek kan, masa nggak glowing sih Iya. gitu. Nah, Terus selanjutnya bikin konten di kafe rame kayak gini atau di kamar-kamar sendiri aja? Di kamar sendiri aja dong, karena di kafe ini banyak-banyak sesuatu yang mengacaukan. apa tuh Seperti contohnya? bunyi raur-rautan suara masyarakat yang lainnya. Kalau kita di Siapa kamar ya? dengan sosial media, sambungan wifi itu udah mencukupi segala aspek di dalam konten kita. Jadi kayak gimana ya, kita tuh juga lebih pede kalau misalnya Iya. sendirian gitu. Kalau misalnya ramai kita malu lah, gitu. inilah, hilang Tapi malu. kan kalau kita di kafe, kita sebagai konten kreator, apalagi kita udah terkenal, pasti semua orang, ih kak foto Iya. kak gitu. Iya, meracau jadinya. kan Iya. pansosnya juga, itu kan juga cuan gak sih? Kalau misalnya foto kak itu nggak ada cuannya sih kak. Oh, iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya kak foto 5.000 ya deh, oh iya, itu ada cuannya dan cinta. Baik. Oke. Bisa. Nah, selanjutnya FYP terus tapi dibully atau sepi tapi aman. FYP terus dong, tapi dibully. Ya nggak penting ya omongan Ya orang karena nggak gitu. penting, kita yang penting sekali ini kita nggak nemu dengan dia. Hidup Iya, kita benar-benar. sendiri. Iya. Cuan kita bertambah. Ha-ha. Semakin dia berkoar-koar membuli kita, cuan kita semakin bertambah. Iya cuan ngalir. Iya, pokoknya cuan. Cuan, intinya cuan. Moto hidup Gen Z banget. Cuan. Nah, gaji kecil tapi fleksibel atau gaji gede tapi ratingnya 5 sampai 8 lah, kerja nggak santai, nggak enjoy gimana? Kalau misalnya otak Gen Z lebih memilih kerja kecil tapi enjoy. Karena di balik kerjanya yang kecil tadi dan sangat enjoy, dia pasti memiliki kerja lain seperti konten kreator. Rata-rata Gen Z yang udah bekerja, misalnya yang baru-baru masuk bekerja, pasti semua memiliki akun TikTok dan udah ada Gen Z juga yang memiliki konten kreator yang udah ratusan juta, pro sangat sekali di luaran sana. Iya benar. Sobat Sumin pasti punya kan konten kreator walaupun masih belum pede deh nggak expose dirinya di TikTok, tapi pasti punya akun. Pasti punya akun walaupun private, agak-agak sok-sok misterius gitu, tapi Iya. pasti punya dong. Pasti sih. Iya bener banget. Oke. Kayaknya udah deh main-main kita hari ini. Udah main-main terus nih, gimana dong, mana ilmunya nih? Tadi keterusan ngobrol, sekarang keterusan main. Jadi kita balik lagi ke topik kita, yaitu kenapa sih Gen Z itu mau banget jadi content creator. Bener Nah, banget. lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Fir. Nah Bon, sebagai konten kreator yang lagi merintis nih, apa sih tips buat teman-teman yang mau mulai tapi nggak tahu mulai dari mana? Tips dari Bon sendiri, kita itu harus konsisten. Kita harus semangat, kita harus tahu tujuan kedepannya apa. Kalau pribadi Bon sendiri, Bon lebih memilih terlalu bodoh amat. Karena apa? Sebenarnya kita tidak boleh juga terlalu bodoh amat. Kita harus mendengarkan kritikan orang lain agar bisa menjadi pedoman dalam diri kita. Untuk Pelajaran menjadi juga. pelajaran juga untuk diri kita ya. dirubah ya. Ya, tapi sebenarnya itu kalau misalnya dalam konten kreator,
selalu kita mendengarkan orang, kita nggak akan maju. Nah, itu konsepnya. Selalu kita mendengarkan orang, kita nggak akan maju. Jadi kapan kita mau majunya? Selalu ada pendirian di diri kita sendiri. Iya benar. Ya, benar kan. Kalau kita pikirin ntar dihujat lagi, ntar diginiin lagi, overthinking. Iya, Jadinya Kak. nggak jadi dong ngepost-postnya kapan jadi konten kreatornya ya kan ya. Karena untuk menjadi konten kreator sendiri itu sebenarnya perlu konsisten. Kalau dari saya sendiri itu perlu konsisten. Hari-hari selalu kita upload. Kita tidak tahu yang mana yang membuat kita melekit nanti naiknya, yang mana yang tidak. Jadi di antara misalnya sehari kita upload minimal 3 kali, kita nggak tahu di 3 ini kita yang mana melekitnya tuh di mana gitu ya. Contoh seperti Bonbon sebenarnya ada membuat konten misalnya lawak-lawakan kayak seperti contoh tanda kutip contoh seperti film Mak Betty. Bonbon buat seperti itu tuh sangat membuat orang tertawa ya. Tapi di akun Bonbon belum ada post itu satupun. Karena apa? Karena Bonbon yakin kalau misalnya kita tidak siapa-siapa, orang itu tidak akan melihat sebagus apapun film yang kita buat, orang tidak akan melihat. Jadi itu makanya banyak produser film ambil artis-artis terkenal agar memajukan filmnya. Karena di yang terkenal itu memiliki personal branding dari dirinya sendiri. Jadi gitu sekarang kan. kita lagi membangun branding kita banget ya. Jadi sekarang Bonbon insya Allah sedang membangun personal branding. Sedang membangun personal branding saat ini. Karena Bonbon yakin kalau personal kita baik, kalau personal kita udah orang tahu di mana-mana, itu pasti apapun yang kita buat itu baik. Pasti pun apapun yang kita buat itu buruk di mata orang yang baik. Yang suka kita akan biasa saja, baik. Kalau orang yang tidak suka kita akan salah dalam apapun perbuatan kita. Meskipun perbuatan itu baik, tetap salah di matanya. Iya, benar kali. Nah, tapi Sobat Zoomins tuh harus fokus juga nih. Jadi kayak kita tuh cari kerjaan itu bukan cari viralnya doang atau kita harus ada hikmahnya gitu. Harus ada hikmahnya di balik itu. Makanya kayak obsesi jadi konten creator itu boleh, tapi tujuannya itu loh di highlight. Kayak tujuannya tuh jangan karena mau pengen butuh terkenal, validasi doang, tapi kayak kita tuh juga beri manfaat bagi orang lain. Kayak misalnya insecurity, kayak gue aja kayak gini tapi gue pede banget loh. Itu kan pelajaran buat orang lain. Nah, jadi kita tuh bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri tapi juga buat orang lain. Banyak. Nah, Bonbon, apa sih wishlist Bonbon pada tahun ini? Mau mencapai berapa followers nih? Biar nanti kita ajakin teman-teman harus follow gitu. Aduh, insya Allah target Bonbon sebelum Desember itu udah 20k. Karena Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Tolong dong sahabat Zoomins di follow dong TikTok Bonbon ini ya, Bonbon gitu ya. Karena sebelum Desember udah insya Allah ada brand yang mau kerja sama itu pakaian, tapi dengan janji followers Bonbon udah 20k. Oke, kayaknya kita tuh udah deh. Kayaknya keseruan kita harus berhenti di sini, teman-teman. Makasih banget sih buat Bonbon udah mau kami undang, mau ngobrol-ngobrol santai sama kami. Semoga bermanfaat ya sobat-sobat Zoomin. Semoga amin ya Allah. Dan jangan lupa follow TikToknya Bonbon. Di bawah ini, 1, 2, 3. Untuk mengakhiri Zoominzi kita kali ini, kita minta kata-kata dulu dari Bonbon. Apa tuh Bon? Kasih kami quotes dong. Nih, ada satu kata-kata, kunci menjadi konten kreator itu bukan hanya sekedar konten, tetapi harus konsisten. Oke, thank you banget quotes-nya hari ini Bonbon. Dan hari ini kita udah sampai juga di penghujung podcast kita. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya untuk tahu konten-konten kami berikutnya. Dan jangan lupa nonton episode kami selanjutnya. Bye Sobat Zoomin. Zoom in Z, ruangnya Gen Z.